Oke, kita balik lagi di sini. Mungkin Pak Odin bisa bantu Pak, tadi ulang sedikit pertanyaannya. Nah, kan gini, ya kalau bicara di sesi pertama ya, yang awal sekali kan apa sih yang menjadi kendalanya orang-orang networker yang ingin bangkit kembali kan gitu kan? Yang tadi kita sudah bahas, artinya ya saya mengakui daftar nama saya basis lah seperti itu, karena kita susah cari daftar nama sehingga harus melakukan langkah, apalagi dengan adanya era digital ini ya seperti apa kan itu sudah terjadi di sesi pertama. Terus yang kedua kan istilah gini. Para networker itu mempunyai beberapa titik frustasi ya. Istilahnya yang pertama, titik frustasinya adalah ketika kita nawarin tapi tidak closing. Ya kan? Nah, itu yang membuat lama-kelamaan sekali dua kali, misalkan gini, sekali orang ditawarin nggak closing, kita sebagai networker oke, masih bilang semangat kan gitu. Dua kali semangat, ketiga kali semangat, keempat kali semangat. Ya lama-lama hilang Pak semangatnya Pak. Itu yang pertama. Iya, jadi ketika ditanya gimana kabarnya semangat, iya itu masih orang belum kena penolakan soalnya Pak. Oke. Nah, terus titik frustasi yang kedua yang mungkin banyak dirasakan oleh para networker itu juga ketika mereka sudah banyak yang join atau banyak yang di closing, ini tidak jalan. Yang saya ulangi kembali yang tadi seperti saya sampaikan, bahwasanya ini mungkin ada, kalau saya mendengar penjelasan Pak Rio dari awal, mungkin ini ada salah dari funnel di awal ya. Funnel di awal artinya ya tadi, mungkin semua orang dimasukkan, filter dimasukkan. Padahal kalau saya mengamati, ketika kita ingin mempunyai benar-benar pasif income di network marketing, itu kan kita bekerja sama dengan orang yang tepat. Dalam hal ini tentunya orang yang mau jalan, orang yang mau bergerak, ya kan. Nah, mungkin kalau ketika funnel di awal salah, semua orang dimasukin hanya karena kita yang penting gue punya grup banyak misalkan gitu. Tapi kan hakikatnya ketika grup banyak tapi tidak ada yang jalan ya buat apa? Kan gitu kan. Omsetnya kopong. Ya, omsetnya kopong kan gitu kan. Nah, ini menjadi sebuah problem kedua yang harusnya ada filtrasi, paling tidak menaikkan rasio persentase. Ya, oke lah, itu memang tetap hukum alam yang pasti terjadi. Tidak mungkin lah semua orang kita rekrut 100%-nya itu gerak semua. Kalau itu kan ya enak, semua orang pasti join di MLM, maksudnya di network marketing, karena tidak ada hukum alam yang berlaku, istilahnya seperti itu. Nah, itu kalau dari sisi pandangan Pak Rio, atau mungkin seperti apa nanti, apakah ada memang filter yang bisa menaikkan rasio seperti itu, karena itu problem besar seperti itu. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Jadi itu dulu. Jadi saya mencoba untuk merunut dari awal yang kendala saya yang ketika ingin bangkit kembali, merasa daftar nama ini kita harus cari first market, ya kan? Nah, tentunya semua pertanyaan saya ini ketika dikomparekan dengan era digital hari ini itu seperti apa, itu aja sih. Jadi sampai sini masih sampai di 2 titik frustasi tadi kan, seperti itu Pak. Oke, ini aku ya bahas yang pertama dulu ya. Ini kan pertanyaannya beda, presentasinya banyak tapi nggak closing, terus grup banyak tapi nggak jalan. Nah, ini kan 2 problem yang beda, pasti jawabannya beda nih. Nah, aku nggak tahu sih, tapi biasanya kalau misalkan dulu aku tanya ke leaderku, paling jawabannya cuma 1, ikuti sistem. Itu gue sampai bertanya-tanya, Pak. Gue sampai bertanya-tanya. Pertanyaanku adalah sebenarnya itu sistem yang mana, yang kayak gimana, sistem seperti apa yang dimaksud? Yes. Oke, betul Pak. Karena kadang-kadang itu aku sampai nggak ada bayangannya gitu. Maksudnya yang dimaksud dengan sistem itu yang kayak gimana sih? Kalau misalkan semua pertanyaannya itu adalah dibenturin ikutin sistem. Lu nggak ngikutin sistem sih. Nah, itu kan pertanyaan yang paling fundamentalnya ya. Nah, sebenarnya ya meskipun kita ngomongin sistem itu perlu mutlak itu ada. Oke, nah pertanyaannya adalah kan sistem yang seperti apa? Karena kalau misalkan kita ngomongin network marketing itu kan ya marketing plan yang dibikin oleh perusahaan sendiri itu tuh udah sistem sendiri. Jadi duplikasinya tuh emang itu tuh udah menciptakan sebuah duplikasi kalau itu dikerjakan. Pertanyaannya adalah gimana caranya membuat itu terjadi? Okay. Yes. Nah, pertanyaan pertama nih, presentasi banyak tapi nggak closing.
Oke, kalau aku ngomongin online tadi, sebenarnya berapapun daftar nama kita yang masuk, pertanyaanku adalah gambarannya gini, kira-kira kalau misalkan bukan kita yang melakukan presentasi, tapi memang orang tersebut yang bersedia untuk dipresentasi, oke, itu rasio closing-nya lebih gede nggak? Lebih gede. Ya udah, kalau gitu yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk meningkatkan lebih banyak orang untuk minta dipresentasi. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, ya daftar namanya perlu ditambah terus, karena kalau enggak ngandelin yang pertama ini dari daftar nama yang ada itu diolah supaya mereka minta presentasi, ya daftar namanya ditambah terus. Biasanya kalau daftar namanya ditambah terus, orang yang minta dipresentasi lebih banyak, oke, terus-terusan kita nggak akan frustasi sih. Ya, karena yang nolak sudah lupa dengan prospek yang baru. udah nggak kepikiran. Aku aja ada beberapa orang yang bahkan udah nggak ke-handle, maksudnya udahlah bodo amat, lu mau join enggak, ya udah gitu kan, emang gue pikirin. Karena karena maksudku udah ada prioritas yang lain gitu. Apalagi kalau misalkan saat ini mungkin bisnis kita nggak cuma satu, kita masih punya sumber yang income yang lain, dan kita tahu daftar nama kita nambah terus. Dari daftar nama itu nambah terus kan diproses terus atau diolah terus, itu kita nggak akan pernah frustasi sih di poin itu yang pertama ya. Nah, artinya kalau misalkan ngomongin sistem di poin ini, artinya kira-kira enak gak nih kalau misalkan ada sebuah sistem yang bisa mengedukasi orang, oke? Yang pertama, sistem yang bisa mengedukasi orang baru atau siapapun gitu ya, orang yang join untuk bisa menambah daftar nama mereka. Jadi bentuk sistemnya itu adalah yang pertama itu sistem yang mengedukasi orang lain atau sistem yang mengedukasi orang-orang yang ada di jaringan kita. Karena kan tadi porosnya di situ. Ada di online prospecting atau di digital prospecting. Jadi makanya kalau misalkan ditanya bentuk sistemnya kayak gimana, cemplungin orang ke sistem. Tapi kalau sistemnya itu nggak tepat guna, ya konyol gitu. Iya. Pertanyaannya apa? Ikutin sistem. Kamu hadir di pertemuan ini, ternyata pas di pertemuan itu yang dibahas bukan problemnya dia, yang nggak solve lah. Tidak relevansi, istilahnya kan seperti itu kan ya. Nggak solve lah. Makanya yang pertama, jadi kalau misalkan ngomongin sistem, gimana caranya? Oke, ini sistem ini bisa mengedukasi orang untuk bisa menambah daftar nama. Kalau misalkan dia bisa menambah daftar nama, oke, terus dia bisa meningkatkan lebih banyak orang untuk dipresentasi, ya menurutku gambarannya soal yang kedua beres sih. Karena kan problem yang kedua, banyak orang yang join tapi nggak jalan. Oke. Iya kan? Kenapa orang itu nggak jalan? Karena mungkin mereka nggak tahu caranya gimana, how-to-nya gimana. Nah, makanya yang di pertamanya itu kalau udah beres, berarti kan sistemnya itu adalah diedukasi. Karena kan gini, salah satu yang buat aku menarik sebenarnya di network marketing itu, waktu pertama ya, karena memang di situ dibilang, kamu akan belajar skill-skill dasar dari entrepreneur, yaitu skill komunikasi dan skill menjual. Entah itu menjual konsep yang kita punya, entah itu menjual produk yang kita punya, entah itu menjual ide kita, apapun itu. Intinya kan kita akan belajar tentang skill menjual. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya edukasi itu tetap penting gitu, bukan cuma sekedar nyemangatin orang gitu. Karena nggak tahu ya, ini gambaran gua aja ya. Oke. Kalau misalkan isinya itu di support system, isinya cuma ngebahas mindset, itu yang akan lahir bukan entrepreneur, tapi motivator doang. Real dong? Real. Kan kerjaan kita kan bangun jaringan, kerjaan kita tuh omset. Gambarannya gitu. Pertanyaan adalah gimana caranya orang baru itu jadi bisa punya omset, atau gimana caranya orang baru itu jadi bisa punya skill buat sponsoring orang baru yang misalkan jadi sama-sama punya visi. Tadi kan kita ngomongin campaign nih. Oke. Terus minta mereka supaya di presentasi. Nah, dalam prosesnya itu kan kita belajar untuk melakukan penggiringan opini. Nah, kalau misalkan Pak Odin sadar, yang saat ini aku lakukan kan juga sedang menggiring dan membentuk opini. Iya. Kebayang ya? Aku sedang menggiring dan membentuk opini. Ya kalau misalkan nanti abis ini lu tanya sama gue, Mas, emang bisnisnya apaan? Jangan salahin gue. Iya. Ya itu kan tadi kan sudah sempat saya lontarkan. Karena ketika orang-orang seperti saya ya, yang artinya pengen bangkit kembali untuk membangun sebuah network ya itu pasti akan saya cari itu. Maksudnya cara itu akan saya cari. Apapun yang bisa men-solve problem saya pasti akan saya cari. Karena memang saya pengen bangkit kembali.
Dan apa yang saya sampaikan, apa yang saya tanyakan ini bisa jadi tidak hanya berlaku pada mantan leader yang ingin balik kembali, tapi kepada orang-orang yang mungkin awalnya dia tidak tahu apa itu network marketing dan kepingin masuk, dan mereka juga bingung mau apa yang dilakukan. Kenapa? Ya mereka juga tidak punya basic apa-apa di network marketing, kan seperti itu, Pak Rio. Karena ya itu yang tadi aku bilang, mentorku tuh bilang 80% porosnya itu ada di skill prospecting. Nah, which is kalau udah ngomongin sekarang skill digital prospecting atau skill online prospecting. Skill untuk kamu bisa menambah daftar nama. Jadi ya sistemnya itu sistem yang mengedukasi sifatnya. Ya mungkin dari video rekaman atau dan lain-lain. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua ya orangnya juga harus mau atau bersedia diedukasi. Dan dia perlu tahu nih, oke, setelah aku ini mesti ngapain, setelah ini aku mau ngapain, nanti ini kita taruh deh di deskripsi. Oke, kita taruh di deskripsi ada beberapa checklist skill digital marketing yang perlu dikuasai sama online networker. Nah, mungkin di awal itu teman-teman nggak perlu kuasain semuanya. Ada beberapa yang itu masih bisa nebeng atau bareng sama sponsornya atau sama leadernya. Tapi basically secara keseluruhan ya itu sebenarnya skill yang emang perlu dikuasain oleh seorang entrepreneur atau seorang networker di era sekarang gitu. Karena ya tadi Pak, balik ke pertanyaan Pak Odin, emang ngerjain zaman dulu apa zaman sekarang caranya sama apa beda gitu? Ya. Nah, ya aku nggak tahu ya, tapi ini mungkin agak sarkas sih. Kalau misalkan balik ke pertanyaannya Einstein, gambarannya kurang lebih kayak gitu ya. Pernyataan Einstein kan kadang-kadang kita dulu suka ngebahas nih ke kalau entah ke prospek atau ke siapapun yang hadir di pertemuan gitu kan. Oke, Anda ingin mendapatkan hasil yang berbeda tapi tetap melakukan hal yang sama. Itu adalah sebuah definisi kegilaan. Nah, sadar nggak sadar, banyak distributor atau leader yang bahkan itu terjebak dengan pernyataan Einstein itu. Termasuk aku dulu. Gambaran, aku pengen dapat hal yang sama, hal yang beda di era sekarang ini, tapi aku tetap melakukan hal yang sama. Wah, ini dulu jangan-jangan gue termasuk dalam kondisi definisi kegilaan nih gitu. Iya toh. Nah, iya. Makanya sampai Einstein pun bilang kan, itu ada muridnya yang bilang kayak begini, Pak, dia bilang ke Einstein kan, setiap tahun kamu ngasih soal yang sama, gambarannya gitu. Kenapa? Dan Einstein bilang, karena setiap tahun jawabannya pasti berbeda. Nah sama kasusnya kayak sekarang, ngerjain network marketing dulu sampai sekarang ya pasti ada cara yang berbeda. Ada hal-hal yang tadinya mungkin nggak perlu kita kuasain, sekarang perlu kita kuasain. Oke, paham maksudnya. Ya. Gambarannya seperti itu. Jadi jangan takut duluan gitu. Tapi artinya ya itu mutlak, karena kalau kita ngomongin bisnis pilihannya cuma dua, antara inovasi atau mati. Oke. Nggak ada bisnis yang stagnan loh. Pilihannya cuma dua. Iya. Antara inovasi atau mati. Jadi nggak ada yang stuck gitu. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi Pak Ria. Ini yang mungkin tadi kita bicara ya mindset plus technical kan gitu ya. Mungkin ada satu mindset yang saya tanyakan, dan memang ini juga mengganggu pikiran saya selaku orang yang pernah di network marketing sampai pindah-pindah perusahaan dan gitu. Berapa kali Pak pindah perusahaan? Ya, yang jelas saya punya warisan banyak lah Pak. Karena kan setiap setiap sen kan masih ditanyain ahli warisnya siapa. Itu saya kalau jadi ketika saya sen ya dulu masih belum nikah, itu kan pasti ahli warisnya kan ibu saya kan gitu kan. Jadi saya tuh ketika sen perusahaan baru, saya selalu nyampaikan ke ibu saya, ibu saya tinggalin warisan banyak tuh dari perusahaan ini. Ya kalau dihitung ya 20-25 perusahaan lah Pak. Ya, gila, serius 20-25? Ya itu mungkin serius Pak. Ya mulai dari yang lokal, mulai dari yang istilahnya itu setahun tutup, ya sebanyak sekali lah ya, karena mungkin ya penawaran yang atau hanya sekedar memanfaatkan momentum kan gitu. Nah justru dari situ artinya gini,
Jadi gini, orang yang tipikal seperti saya yakin tidak sedikit. Saya berani menyatakan itu, saya yakin tidak sedikit. Artinya yang apa? Yang mereka juga punya, kalau orang bilang itu kan kutu loncat ya kan gitu kan. Sebenarnya saya tahu Pak, artinya itu gini, kenapa kok mereka melakukan hal itu? Ya, salah satunya ini bukan satu-satunya pernyataan, tapi justru ini yang mengganggu. Kalau menurut Pak Rio, sebenarnya itu jadi ketika saya mau bangkit kembali dan mungkin dulu yang pernah jadi leader dan sekarang tidak, apakah males, apakah susah cari daftar nama, apapun itu alasannya, saya mungkin bisa menarik sebuah benang merah. Bisa jadi satu hal inilah yang menjadi titik beratnya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak percaya lagi bahwasanya di network marketing itu bisa menciptakan yang namanya passive income. Nah, itu mengganggu pikiran karena bisa jadi ya ternyata selama ini buktinya saya juga sudah pernah bertahan 2 tahun, juga pernah bertahan sekian, bahkan mencoba untuk perusahaan yang baru, ya sampai hari ini yang namanya passive income dari network marketing itu ya seperti apa juga masih tanda tanya, seperti itu Pak Rio. Nah, artinya gimana itu Pak Rio? Gimana? Tadi gimana, lanjut dulu, artinya maksudnya? Ya enggak, artinya itu kan sebenarnya bisa jadi yang kita omongkan tadi ya ada satu benang merah yang di situ. Mungkin orang yang mau mengulang kembali kesuksesannya, mungkin dulu mungkin pernah dapat bonus misalkan sebulan 10 juta, sebulan yang 50 juta. Tapi ada masanya, artinya yang benar-benar the real passive income itu di network marketing itu seperti apa, kan gitu Pak Rio? Mau aku jawab jujur apa mau aku jawab nggak jujur? Ini jawabannya benar-benar dinantikan ini, pasti dinantikan ini Pak, karena bisa jadi ya karena apa ya, berita yang muncul kemarin ya, misalkan kemarin Menteri Perdagangan ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwasanya selama pandemi justru ekonomi bergerak dari sisi industri network marketing kan gitu kan. Nah, kenapa itu bergerak ya? Mungkin karena orang mengejar yang namanya passive income, karena itu mutlak ditanamkan di setiap perusahaan network marketing gitu. Cuman permasalahannya itu terjadi tuh seperti apa kan gitu kan? Karena saya sendiri yang merasakan sampai dapat reward pun, ya kan? Ya saya tidak menyalahkan orang lain. Mungkin itu kesalahan saya. Tapi yang jelas sampai mendapatkan reward pun yang dinamakan passive income ya sampai hari ini ya belum merasakan betul-betul the real passive income begitu, Pak. Oke, nah pertanyaanku adalah sebenarnya teman-teman networker itu tahu dulu nggak sumber passive income itu dihasilkan dari mana? Nah, kalau pertanyaan itu kejawab, nah pertanyaannya kan tinggal bagaimana sistem membuat itu terjadi. Kalau nggak ntar passive income cuma halusinasi. Nah, iya dong. Iya. Contoh gambarannya gini dah. Kalau misalkan sekarang mau ngomongin passive income, nggak usah jauh-jauh. Dari kita nge-create video YouTube aja, atau kita dari AdSense itu udah bisa dapat passive income meskipun nggak gede. Jadi kalau ngomongin passive income, network marketing itu bukan satu-satunya jalan buat ngasilin passive income. Nah, pertanyaanku adalah kita tahu dulu nggak nih di network marketing itu sumber passive income-nya dari mana? Kalau itu nggak pernah kejawab, itu nggak akan pernah kejawab dan nggak akan pernah nyampe. Nggak pernah nyampe, iya. Nah, kalau menurut Pak Odin gimana nih? Sebelum aku jawab nih, menurut Pak Odin itu kira-kira sumber passive income itu dari mana? Nah, kan gini. Jadi kalau secara pandangan saya, kenapa sih saya mau join di network marketing ya? Karena kalau bayangan saya gini, network marketing adalah sebuah industri yang di mana saya ini bisa membangun sebuah corporate besar, ya, atau seperti sistem franchise yang tidak membutuhkan modal besar, yang di mana saya mengetahui ketika saya membuat sebuah korporasi besar dan sistem itu bekerja, itu akan menghasilkan passive income bagi saya. Seperti halnya juga franchise, kan gitu kan. Ketika mungkin saya punya anggaplah franchise minimarket misalkan seperti itu, saya punya 10 cabang sampai 100 cabang dan mereka bergerak berdasarkan sistemnya, yaitu passive income sudah pastinya. Nah, hanya saja
hal-hal seperti itu ketika tidak dilakukan lewat network marketing ya itu memerlukan modal yang sangat besar sekali seperti itu Pak ya. Jadi pengertian passive income saya ya ketika di network marketing kalau memang kita bicara dari bagaimana passive income itu diciptakan ya bagaimana kita membangun grup dan membuat based on customer-nya produk yang kita pasarkan seperti itu Pak. Nah, itu mulai kebayang. Tadi kan Pak Udin sempat nyinggung nih. Misalkan kita beli sistem atau beli franchise. Nah, pertanyaanku adalah kan ya tadi balikan sebenarnya. Misalkan nih, kalau misalkan kita beli sebuah franchise yang basically itu udah ada sistemnya. Oke. Tapi si franchise tersebut udah kita beli 5M, dia nggak punya base customer. Sistemnya bisa menciptakan duit nggak? Ya dari mana omset terjadi? Jadi jadi gini, pertanyaanku adalah sistem yang bikin passive income terjadi atau customer base yang terlayani oleh sistem tersebut? Ya tentunya customer base. Ini case nih. Ini real case nih. Jadi ceritanya gambarannya gini. McD dulu di Jakarta sempat berganti nama kalau nggak salah jadi Tony Jack. Oke, jadi Tony Jack. Apa namanya? Dan sekarang kan hilang. Oke. Kalau ngomongin sistem Tony Jack itu udah jadi. Jadi ketika aku beli sebuah franchise dengan sistem yang udah jadi, which is Tony Jack itu sistemnya udah jadi. Oke. Sistemnya udah jadi. Sistem itu bisa menciptakan income nggak? Yang menciptakan income itu sistemnya itu apa customer base yang dipunya? Apa yang dia punya? I see. Makanya aku kadang-kadang tuh suka punya pemikiran kayak begini. Oke, lu ngomong sistem. Pertanyaanku adalah jangan sampai gambarannya kayak begini. Ada ini cerita kuno sih, cerita lama. Aku nggak tahu teman-teman pernah dengar apa enggak, ada cerita lama yang bilang atau yang bahas ada suatu kaum tuh di suatu daerah yang merebutkan sumur. Nah, sumur itu isinya tuh sumur yang yang bisa ngasih awet muda dan panjang umur. Itu orang sampai ribut tuh gara-gara ngerebutin itu. Sampai akhirnya satu masa ada orang yang datang nyari sebenarnya sumur itu ada di mana sih? Ternyata sumur itu nggak pernah ada. Itu sama kayak kita ngomongin sistem yang bisa menciptakan passive income, tapi itu kayak sesuatu yang nggak pernah ada. Jadi pertanyaanku yang tadi, sebenarnya sistem yang menciptakan uang atau memang sistem yang melayani consumer base tadi? Atau sistem yang melayani distributor tadi? Karena kan sumber passive income biasanya ada dua nih. Yang pertama adalah dari customer base. Itu yang pertama. Yang kedua, dari leader yang menciptakan omset baru. Nah, jadi kalau ditanya ngomongin sistem adalah sistem seperti apa yang bisa menjaga customer base. Aku ngambil contoh parameter perusahaan di Amerika. Ini ada satu perusahaan di Amerika yang kerjaan kita, distributornya itu cuma ngedrive traffic ke perusahaan tersebut supaya si customernya itu langganan atau beli produk tersebut. Berikutnya, si perusahaan tersebut yang akan ngejagain si customer ini tetap pakai produk tersebut. Dari perusahaan itu dia punya ngirim reminder kalau misalkan orang itu belum belanja lagi, dia ngelakuin setiap Jumat malam kalau nggak salah dia ada kayak talk show atau tanya jawab bareng dari dokter di perusahaan tersebut. Intinya tugas kita cuma ngedrive customer ke perusahaan tersebut, nanti perusahaan yang jagain customernya. Itu yang pertama. Nah, pertanyaannya adalah sistem yang seperti itu. Nah, cuma sayangnya itu perusahaan nggak masuk ke Indonesia. Gue mau bawa masuk, nggak bisa. Oke. Padahal ini menarik nih. Jadi ini udah dijagain sama perusahaannya. Yang kedua adalah sistem yang mana si orang barunya atau si membernya itu bisa melakukan sponsoring atau bisa melakukan orang baru. Artinya di sini kan sistem yang mengajari orang baru ini untuk bisa mereka menambah daftar nama, terus kemudian bisa mengolah itu jadi omset baru. Artinya itu sistem yang mengedukasi, yang bikin orang-orang ini pinter nih untuk ngolah daftar nama atau untuk ngolah konsumen. Di sini ada sistem dua-duanya ya sistemnya
basisnya ya edukasi, gambaran gitu. Meskipun ada sistem yang mungkin berjalan secara online, misalkan kayak sistem packingnya, sistem ordernya, atau sistem habis dari sini dibawa kemana. Tapi kan basically ya itu robotnya gitu. Tetap itu dioperate atau dibikin sama orang. Kalau orang-orang yang nggak pinter, isinya nggak mau mempelajari untuk adaptasinya, ya nggak akan grow juga sih. Oke. Kejawab Jadi nggak itu yang tadi yang terakhir tuh? ya kejawab. Jadi memang bagaimana istilahnya begini. Berarti ini gue ngomong gini dibenci orang loh. Ini gue ngomong gini dibenci orang. Jadi, ya bagi saya is okay, misalkan kan ada orang yang mungkin membenci, tapi kalau ini memang bisa membuka open mind orang-orang yang dan artinya menemukan ahanya, ya is okay. Artinya gini loh, bagaimanapun itu tadi saya kembali lagi seperti pernyataan saya, orang yang sudah masuk di network marketing itu sebenarnya anggap wes lu nggak usah main network marketing deh gitu. Ya seakan-akan berontak artinya. Cuman hanya saja orang-orang yang pingin kembali untuk membangun network marketing itu tidak menemukan hal-hal seperti itu kan gitu kan. Jadi apa istilahnya ya ketika sistem yang disampaikan sama Pak Rio itu diciptakan yang kalau saya ngomong the real system ya, artinya the real system itu yang bukan sistem yang tidak relevansi, itu akan apa ya yang menjadi jawaban bagi semua networker yang betul-betul ingin bangkit kembali, atau memang bagi orang-orang yang ingin pindah atau mencoba untuk membangun sebuah network. Karena kalau saya boleh menyampaikan, ketika mereka benar-benar tahu konsep network marketing ini seperti apa, saya yakin kok orang akan mau menjalankan network marketing seperti itu, Pak. Oke. Jadi masih ganjil nggak tadi yang terakhir tuh? Dari yang pertanyaan terakhir. Ya, yang ganjilnya cuma satu, Pak Rio. Jadi ganjilnya ada apa? Ya semuanya yang kita omongkan dari awal sampai akhir lah, ini saya bisa nemunya di mana. Yang jelas kalau misalkan untuk beberapa skill yang bisa dipelajarin itu nanti checklist aku kasih, teman-teman juga bisa lihat di deskripsi beberapa checklistnya. Nah kalau untuk modul edukasinya yang perbagian checklist itu saat ini memang belum kita create. Nah itu nanti mau kita create per basic modulnya itu, per basic itu kan di checklistnya itu ada tuh. Oke, ini skill ini skill ini skill ini kayak gitu. Nah, nanti teman-teman bisa download aja, nanti bisa lihat panduannya itu bagaimana, dan nanti begitu edukasinya atau begitu panduannya itu trainingnya itu udah kita launching untuk setiap part itu, nanti teman-teman akan kita kasih info lebih dulu. Oke. Karena itu nge-create-nya gak gampang, Mas. Itu nge-create-nya itu banyak, men. Dan gue kalau ngerjain itu cukup menyita waktu. Ya, nggak apa-apa lah. Istilahnya kan ya memang kan tujuan kita kan hanya satu, Pak, bermanfaat bagi banyak orang. Kan itunya kan seperti itu. Siap. Oke. Nah, oke. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum ini kita tutup? Ya sebenarnya kalau kita membedah yang namanya network marketing nggak akan ada habisnya, Pak Rio, karena ya semuanya itu complicated. Jadi ya mungkin nanti next time ya karena saya juga nggak enak kalau terlalu banyak menyita waktunya Pak Rio ya, yang notabene itu sangat sibuk sekali, ada beberapa rekanan yang juga harus ditemui kan gitu kan. Kalau kita bicara network marketing, problem-problem apa yang harus di-solve itu ya banyak sekali karena complicated ya, kayak gitu Pak Rio. Tapi saya senang sekali dan terima kasih waktunya Pak Rio. Artinya saya yang istilahnya punya semangat ingin bangkit kembali dari apa yang ada pertanyaan-pertanyaan dalam problem diri saya ini, ya setidaknya terjawab lah kan seperti itu Pak Rio. Tinggal beberapa edukasinya, nah nanti checklistnya tak kirim, itu bisa sambil dipelajarin ya. Nanti kalau misalkan ada yang perlu dieksekusi cepat, kalau belum tak create modulnya, nanti tak pandu aja. Oh, selalu ditunggu. Mungkin bukan hanya saya yang menunggu, tapi banyak orang yang akan menunggu modul itu, Pak Rio.
Oke. Siap. Makasih banyak loh Pak waktunya Pak. Ini aku Sama-sama. off dulu ya. Yes.